Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 3, itu saat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ada perubahan mendasar yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak hanya kemudian ada penyakit, ada kesulitan, ya, ada banyak hal yang sebelumnya tidak dialami oleh Adam dan Hawa ketika mereka masih berada di taman di Eden. Saya bacakan ya, coba dari ayat 7 ini. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang makan itu?" Nah, kalau kita baca ini, ya, eh, kita tahu ceritanya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu ditaruh di taman di Eden. Dan kata Eden itu artinya kehidupan yang leks, ya, yang mewah. Dan itu taman di Eden seperti hotel yang bagus, makanannya berlimpah. Kalau kita nginep di satu hotel yang bagus dan sudah termasuk breakfast ya biasanya. Lalu ketika kita makan pagi, kita tinggal turun aja ke lobby, di tempat restoran untuk breakfast tersebut. Lalu ditanya kamar nomor berapa, lalu kita sebutkan kamar nomor sekian. Lalu kita tinggal masuk dan kita tinggal pilih makanan yang ada. Itu melebihi kemampuan kita untuk makan. Ya, biasanya yang termasuk orang tuh banyak antri ya, karena kalau lagi pas bareng-bareng makan ya cukup banyak orang yang ingin menu yang sama, itu omelet ya, telur dadar. Nah, tapi bisa juga telurnya, dadarnya nggak dicampur dengan sayur misalnya ya, tidak dicampur daun bawang dan sebagainya. Bisa juga minta telurnya telur mata sapi aja ya, ada istilah telur ceplok itu. Ada juga yang setengah mateng, ada juga telurnya bisa dibuat yang direbus. Rebusnya bisa setengah mateng atau penuh ya. Nah, tinggal kita ambil, kita minta aja ya yang ada yang melayani di situ. Lalu kita bisa pilih roti ya, rotinya bisa yang kita mau panggang bisa taruh sendiri di situ. Lalu untuk selainya sudah disediakan, tinggal kita pilih mau yang mana. Kemudian ada yang mau bubur ayam misalnya, ada yang mau kalau di beberapa restoran tuh ada makanan-makanan daerah ya. Kadang-kadang ada misalnya mie tek-tek ya dan sebagainya. Lalu ada nasi goreng, kemudian ada nasi goreng yang pakai kecap, ada yang enggak, ada yang nasi putih saja, kemudian ada juga mungkin laksa ya dan sebagainya. Kemudian minumnya juga kita bisa milih ya mau yang mana. Ada kopi, ada teh, biasanya disediakan itu. Lalu tinggal campur pakai susu atau pakai creamer. Kemudian mau pakai gula apa enggak, berapa banyak, tinggal kita pilih, kita mengaturnya. Kemudian kita juga bisa mungkin nggak makan roti, nggak makan nasi ya, tapi ada mie ayam misalnya atau soto, ya banyak, tinggal pilih. Kemudian ada yang memilih makan buah saja, ada juga, tinggal kita pilih kita mau yang mana. Nah, kira-kira seperti itu ya waktu manusia diciptakan, mereka tinggal, tentu ada tugas yang Tuhan berikan ya, memelihara taman tersebut, tapi makanannya semua boleh. Yang nggak boleh cuma buah pengetahuan baik dan jahat.
Dan itu ada di tengah-tengah ya, kesannya berdampingan dengan pohon kehidupan ya, nampaknya seperti itu. Tapi yang saya mau ceritakan adalah ketika manusia itu ternyata gagal untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena ada kehendak bebas ya, maka manusia itu jatuh, dan akhirnya ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka hanya bisa tahu tentang baik dan jahat, membedakan baik dan jahat. Dan mereka sadar mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut ini, di ayat 8 ya, mereka tetap bisa mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dan dalam taman itu pada waktu hari sibuk ya. Mereka bersembunyi, tapi Tuhan terus memanggil manusia itu dan bertanya, "Di manakah engkau?" Nah, ini pertanyaan menarik ya, karena Tuhan kan Maha tahu. Dia pasti tahu ya di mana manusia itu, tapi ketika dia bertanya, sebenarnya dia menginginkan satu persekutuan, satu fellowship antara manusia itu dengan dia. Dan ketika manusia itu berkata, "Aku takut, aku sembunyi karena aku telanjang," ya. Lalu di ayat 11 tanya, "Siapa yang beritahu bahwa kamu telanjang? Ya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang makan itu?" Nah, kemudian kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, itu ada ular ya dikutuk, kemudian yang wanita juga susah payah waktu melahirkan dibuat menjadi sangat banyak ya. Kalau wanita itu kan ada siklus menstruasinya, dan khususnya dulu ya berapa tahun yang lalu, sebagian wanita itu ketika datang masa menstruasinya itu membuat sakit sehingga sulit untuk bekerja. Makanya di peraturan perusahaan sekian tahun yang lalu itu ada cuti untuk cuti haid namanya ya. Biasanya 1 atau 2 hari gitu. Nah, itu biasanya berlaku untuk wanita yang ketika mengalami datang bulan ya, atau menstruasi itu mengalami kesakitan yang membuat dia nggak bisa bekerja, sehingga diberi hak cuti untuk menangani atau untuk istirahat. Kenapa itu terjadi? Itu karena kutuk ya. Ketika jatuh dalam dosa itu ada kutuk, dan dari banyak ini dulu ketika pengalaman ya, belajar banyak mengenai pelepasan, salah satu yang ditolong adalah ketika masalah-masalah kewanitaan itu ya, ketika didoakan kemudian diajarkan banyak hal, maka sakit waktu datang bulan ya, sakit waktu melahirkan itu menjadi bukan hilang sama sekali ya, tetapi tidak mengganggu gitu ya, karena kan ketika mau melahirkan ya harus ada tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda yang mungkin menunjukkan wah ini sudah mau melahirkan. Tapi susah payah waktu melahirkan itu yang merupakan satu kutuk juga, itu bisa dipatahkan ya di dalam nama Yesus ya. Tentu perlu ada pemahaman tentang hal itu. Tapi artinya begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang dibuat adalah mereka hanya tahu baik dan jahat saja. Dari situ mereka buat semua penemuan-penemuan yang sampai saat ini terjadi. Luar biasa memang gitu, tapi cuma bisa membedakan baik dan jahat, untung dan rugi, ya, menguntungkan atau merugikan. Sementara ketika seseorang terima Tuhan Yesus, rohnya menjadi ciptaan baru, kemudian Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, maka Paulus berkata di Roma 12 ayat 2, "Berubahlah oleh pembauran budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, ya, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna." Jadi bukan hanya kemampuan melihat bahwa ini baik, ya, tapi di antara yang baik itu bisa melihat mana yang berkenan kepada Tuhan, dan kemudian dari yang berkenan itu mana yang sempurna. Nah, itu menyangkut ketepatan waktu, cara, dan banyak hal lainnya.
Nah, ada satu teladan yang bisa kita lihat pada Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, yaitu kita bisa lihat di Markus 1 ya, ayat 35 ya. Dikatakan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebenarnya yang dia lakukan adalah persekutuan ya dengan Bapanya, dan dia ditunjukkan apa yang harus dia lakukan sepanjang hari itu. Jadi ketergantungannya kepada Bapa itu sangat tinggi. Lalu ayat 36, ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul dia dan menemukan dia, mereka bilang, semua orang mencari engkau. Nah, ayat 38 jawabnya, yuk kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya aku juga di sana memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu ia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Nah, kita lihat di sini bahwa Yesus itu tidak digerakkan oleh keadaan. Dia bersekutu dengan Bapanya, dia tahu persis dia mesti buat apa, lalu dia lakukan. Makanya kalau kita pelajari kehidupan Yesus itu, orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang banyak bergerak ya dalam tuntunan Tuhan, mereka melihat bahwa ketika ikut Tuhan, ketergantungan itu makin tinggi. Itu sepertinya tidak ada plan B ya. Tahu persis apa yang harus dilakukan. Ketika Petrus mendengar Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu di luar logika. Tapi waktu dilakukan langsung dapat. Jadi itu menyangkut timing, menyangkut perintah Tuhan, menyangkut ketepatan dalam melakukan apa yang dia perintahkan. Di kesempatan lain, ketika murid-murid cari ikan gak ada hasilnya, dan ia berkata, ayo tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Langsung diperoleh. Jadi ketepatannya itu luar biasa. Nah, sementara ketika manusia jatuh dalam dosa, kita baca bahwa pertama-tama manusia itu mulai menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi di mata Tuhan itu nggak sempurna. Sehingga Tuhan itu buat pohon dari kulit hewan, kulit binatang. Ya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan Tuhan tetap berbicara ya lewat nabi-nabi, lewat banyak hal untuk memberi petunjuk ya kepada umatnya yang sudah jatuh dalam dosa itu. Ya, selalu mau diajari, kemudian dikirim nabi-nabi dan banyak sekali ceritanya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ketergantungan pada Tuhan itu makin berkurang. Jadi keluarlah berbagai metode yang tidak salah ya. Itu baik secara umum karena itu menolong kita untuk bisa memilih. Kalau kita belajar ya di kuliah manajemen misalnya, kita akan belajar bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana membuat rencana, plan dan sebagainya yang memang itu perlu ya. Itu perlu secara umum. Tetapi ketika kita mulai kenal Tuhan, maka walaupun kita belajar semua metode itu, tapi poin utama kita adalah harus bergantung sama Tuhan. Tirulah Yesus ketika dia itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun, pergi keluar, dia ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Dia mendapatkan tuntunan Bapanya. Di Injil Yohanes dikatakan bahwa anak tidak dapat berbuat suatu apapun jikalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Sebab yang dilakukan anak itu karena ia melihat Bapanya menunjukkan. Jadi dia lakukan semua tepat seperti yang Bapanya perintahkan. Bahkan ketika dia selesai memberi makan 5.000 orang, ya laki-laki plus wanita plus anak-anak, lalu ia menyingkir ke tempat yang sunyi. Karena dia tahu ini orang-orang mau paksa dia menjadi raja. Bukan dengan caranya yang harusnya dia tahu dia harus lakukan ya. Tapi orang-orang ini mau pakai cara mereka. Dia menghindar. Ya, dia menghindar. Kemudian akhirnya dia menemukan murid-muridnya yang sedang mendayung kalau dia berjalan di atas air. Ya. Jadi sebenarnya kita ini
Walaupun kita belajar banyak hal, ya metode dan segala macam hal yang baik, tapi ketergantungan sama Tuhan itu nggak bisa lepas ya. Di Matius 11 ayat 28, 29 ya, itu dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau baca ayat 30 selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang ya. Lalu dijelaskan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan ya. Yang Tuhan berikan petunjuk kepada kita ya, itu merupakan petunjuk yang membuat kita tuh bisa mencapai sasaran dengan tepat gitu. Jadi tidak perlu banyak buang waktu. Waktu yang diperlukan itu sebenarnya lebih banyak membangun hubungan untuk semakin peka dan menangkap tuntunannya. Nah, kenapa orang letih, lesu, beban berat? Karena try error terus ya, mencoba ini nggak berhasil, coba ini nggak berhasil. Ya, ada plan A nggak berhasil, plan B nggak berhasil, plan C nggak berhasil, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya ketemu satu plan yang bagus, tapi itu sudah melalui banyak try error. Lalu dibukukan, ya dibuat cara-caranya, dibuat banyak penemuan, akhirnya orang ketemu yang lebih baik. Dan orang tanpa kenal Tuhan pun bisa lakukan hal itu ya. Dan sekali lagi itu nggak salah, itu baik, itu bagus ya. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, kita tahu ada Roh Kudus bersama kita, maka kita perlu belajar mengizinkan Dia menuntun kita, melampaui dari sekedar apa yang baik dan jahat, tapi kita bisa meningkat kepada apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Dan Yesus waktu di muka bumi, Dia hidup, Dia memilih yang sempurna. Dia tahu persis waktu dia di perkawinan yang di Kana, dia bilang waktuku belum tiba. Ya. Ada saat-saat dia ngerti, ya, bagaimana dalam setiap keadaan dia tahu harus berbuat apa. Nah, terjemahan dari The Message ya, The Message dari ini Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini bagus sekali ya. Apakah kamu capek ya? Kamu letih, lesu, kamu sudah terbakar ya, kamu udah capek lah istilahnya ya. Come to me, get away with me ya. Ayo datang kepadaku dan ayo nyepi bersama aku ya. Ayo bersekutulah dengan aku, and you will recover your life. Kamu akan memulihkan hidupmu. I will show you how to take a real rest. Aku akan tunjukkan kepadamu bagaimana kamu bisa tetap teduh, ya, tetap rest, tetap tenang. Ya, di kitab Ibrani dikatakan berusahalah untuk kamu masuk ke tempat perhentian. Jadi kamu memang hidup di dunia ini, kamu bekerja, kamu belajar banyak metode, tapi ayo belajar untuk masuk ke tempat perhentian. Jadi walaupun kamu bekerja, kamu sibuk, kamu mengalami keteduhan, kamu mengalami satu suasana batin yang nyaman, yang teduh, yang tenang ya. Lalu dikatakan walk with me and work with me. Berjalanlah bersama aku dan bekerjalah bersama aku. Libatkan aku senantiasa. Watch how I do it. Perhatikan bagaimana aku mengerjakannya, menanganinya. Lalu learn the unforced rhythms of grace. Ya, ini luar biasa ini. Pelajarilah bagaimana irama grace itu yang tidak dipaksakan ya. The unrhythm of grace ya, di unforced ya, rhythm of grace ya. Jadi belajarlah untuk mengenali irama yang tidak dipaksakan atau tidak ngoyo kalau bahasa Jawanya itu dari anugerah. Bergaulah dengan Tuhan senantiasa, bangun pagi, ya, termasuk pelayanan, ya jangan begitu khawatir, sibuk sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya wah ini saya nggak punya orang, lalu kita mulai pusing gitu. No, ayo cari Tuhan, karena Tuhan akan tunjukkan bagaimana caranya kita melayani dalam tuntunannya, sehingga kita bisa menikmati senantiasa the unforced rhythm of grace, ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik.
Amin.